istinja menurut makrifat. Setelah kita meyakini bahwa jasmani dan rohani daripada Nur Muhammad asalnya, alam semesta dan seluruh isinya daripada Nur Muhammad. Jadi mesra kajatan nur. Nah mesra pada apa yang ada? Nurul Mustafa mala al-aqwam ya jamalan katajalla bil masyarik wal maghrib. Wahai nang maha elok, nampak tajalli nyata keindahan pada segala apa yang ada. Memandang apa aja Pak gue, memandang kenyataan tajalli nurnya Rasulullah. Memandang diri kenyataan nurnya Rasulullah. Memandang alat kenyataan nurnya Rasulullah. Itu Nabi mesrakan. Waktu kita hendak meninggal, kena rasakan mesrakan nur Rasulullah, nur Muhammad, nur itu hendak bertemu Allah, pikir hati Allah, Allah, Allah. Yang ketiga, istinja pada ma'rifat. Adapun istinja pada ma'rifat membersihkan hati dari segala kesyirikan dengan jalan mengisi hati dengan ingat kepada Allah Ta'ala atau dengan zikir kepada Allah hingga istiqomah. Inilah istinja pada ma'rifat, membersihi hatinya. Hasbi nafsi jalallah. Cukup pada diriku yang ada hanya kebesaran Allah. Ma fi qalbi illallah. Tidak ada lagi di hatiku yang lain selain Allah. Istinja ma'rifat membersihkan hatinya dari segala kesyirikan. Kada lagi memandang yang lain, mengingat yang lain, yang diingatnya hanya Allah. Di antaranya kita mengistiqamahkan membaca zikir zahar. Nah, gerakan la ilaha illallah. Allahnya masuk ke dalam hati, di bawah sudut kiri dua jari, tarik ke bawah dari atas seperti la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini ngarannya istinja pada makrifat, pembersihan hati. Jangan ada lagi yang lain masuk selain Allah. Atau dengan mata terpejam mata, napas ditahan, mulut ditutup, gigi dirapatkan, lidah diangkat ke langit-langit, detak jantung menyebut Allahu Allah, Allahu Allah. Jika qalbi, jika hati, di bawah sudut dua jari detak jantung Allahu Allah, Allah. Sehingga lezat nikmat dalam zikirnya kepada Allah, istiqamah terus Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Ini ngarannya istinja pada mata. Amin. Amin. Sehingga mengeluarkan pikiran yang lain, ingat yang lain, kada ada lagi hatinya mafi qalbi illallah. Nah, setelah kita meriyadhahkan, melatih dalam hati kita zikir Allah, 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 bersih hati. Nur Allahu nurus sama, nur kalimat itu nur yang luar biasa dalam dada kita ini. Allah, 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 Allah. Wala dzikrullahi akbar. Zikir menyebut Allah itu yang paling kenal ibadah, paling kenal pahalanya. Maka orang-orang yang mengistinjakan pada makrifat, maka selalu hatinya walaupun memandang alam, memandang apapun, di hati yang dipandang, diingatnya hanya Allah, hanya kenampakan kebesaran Allah. Terjadi kenampakan kebesaran Allah, Nur Muhammad itu kenampakan kenyataan kudrat iradatnya Allah, ngarannya Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad kenampakan kenyataan kebesaran Allah, tapi zat Allahnya laisa kamitslihi fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah.
kemana ia memandang, kemana ia melihat, kemana ia menatap, yang dipandang dan melihatnya kebesaran Allah. Nah, ini istinja pada makrifat. Imbang melihat hati Allah, 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 Allah. Kemudian Allah dalam Al-Quran, "Fadhkuruni adzkurkum." Hambaku, kalau engkau ingat aku lebih ingat kepadamu. Nah, diadakan atau dengan zikir ampas, atau nah semuanya kita ada sanad kan Rasulullah. Balik nafas, Allah menghembus. Nah, kami lawan Ananda Sofyan Sauri acara di Musik Abad, ulama-ulama suruh penjuru dengan zikir ampas. Nah, ulama sudah ada di sini. Ada sudah ijazahnya berdasarkan jangan pada digawi Pak ya toh. Tuh luar biasa walaupun di rumah Allah tuh narik Allah menghembus tuh. Nah, jamaah yang belum sempat kita udah ijazahkan insyaallah. Yang belum sempat tarikat qadariyah sabandiyah udah ijazahkan. Begitu pula dikira ampas nanti insyaallah kami sampaikan nanti. No. Narik Allah berhembus. Nah itu riadahnya. Tapi setiap kali dengan menghembus Allah menghembus Allah 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 Allah. Betul. Jika hati Allah 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 seluruh Allah 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 Allah. Ini riyadhah zikir. Sehingga istiqamah terus menerus kada sing putusan. Kenapa ada sing putusan itu sudah riyadhah zikir, detak jantungnya detak terus berhenti. Nah, Allahu Allah, Allahu Allah. Otomatisnya Allahu Allah. Setelah kita riyadhahkan pada saat imam waktu Allahu Allah, otomatis Allahu Allah. Terus guring Allahu Allah. Nafas masuk Allahu Allahu Allah. Mari menghembus bu. Nah kalau kita sambil berjalan jangan lagi dong. Jangan lagi apa aja loh. Hanya awas. Biasa aja. Ketika nafas menarik Allah menghembus. Biasa. Tapi isinya Allahu 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 Allahu. Ini barasih jasmani rohani sir barasih. Likulli syai'in siqala. Setiap sesuatu itu ada pembersihnya. Wasiqalatul qulub zikrullah. Pembersih hati yang ringkat ini dengan zikir Allah, Allah, la ilaha illallah, Allahu, Allahu, Allahu. Maka masuk, ada juga yang zikir yang masuk, keluar, Allah. Lain lagi, dua, pukul dua, Allahu, Allah. Nah, ada juga guna ianya, namanya nyaman aja. Nah, ada nang hu Allah iya aja, nang Allahu iya aja, nang salah nang ada dipikir. Nah, perik nama nyaman. Isi terus Allahu 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 Akbar. Ini Lailatul Qadar siang dan malam. Kita berada di hadrat Allah setiap saat. Setelah kita istiqomah terus menerus sudah nikmat. Disertai pulang dengan musyahadah atau pandangan syuhud ke dalam hati. Jadi musyahadah bila Allah sudah zikir sudah musyahadah, musyahadah hati kita memandang melihat. Ma'rifatlah kepada Allah karena hanya Allah saja yang ada. Nah, jadi setelah kita memandang kita zikir Allah, Allah, sehingga kita merasakan alam semesta ini asalnya daripada Nur Muhammad. Nur Muhammad itu adalah kenampakan, kenyataan daripada kudrat, iradat, dan ilmunya Allah. Kenyataan, jamal, keindahan, jalal, kebesaran, kamal, kesempurnaan Allah
nang laisa kamitslihi Nur Muhammad ngarannya. Sehingga kita memandang, kadang lagi memandang hanya dipandang penampakan kenyataan kudrat iradat Allah, kenyataan kebesaran Allah dalam hati kita, memandang pada perasaan, memandang diri, memandang apapun, kenyataan kebesaran Allah. Panah yang lain, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya lenyap, panah, binasa. Nah, ada hanya kebesaran Allah. Hilang dirinya. Ini yang disebut dalam Al-Quran وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. Laki-laki yang banyak mengingat Allah, وَالذَّاكِرَاتِ, perempuan yang banyak ingat Allah. A'adallahu maghfiratan wa ajran 'azima. Allah hadiahkan ampunan, Allah barasihi dosanya. Jadi zikir itu pembersih dosa zahir maupun dosa batin. Wa ajran 'azima, ganjaran yang paling ganal. Bukan hanya surga, tapi memandang pemilik surga. Sesungguhnya surga itu ada dua. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Orang yang khauf akan makam Tuhannya, yang takut akan murkanya Allah, takut akan dosa-dosa. Lalu kadawani menggawe dosa, kadawani menggawe maksiat. Kenapa? Ini kadawani menggawe maksiat. Kenapa yang kadawani menggawe dosa? Karena pada dirinya mengandung nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ia berbuat dosa, berbuat maksiat, mengotori dirinya. Ini ujian Allah Ta'ala. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung orang yang membersihkan diri. Membersihkan diri yang zahir dari hadas dan najis, diri yang batin dibersihkannya daripada Nur Muhammad, membersihkan diri pada kadang memandang hanya Allah, menjaga diri kotoran batin. Rasa aku melihat, rasa aku nang bergerak, rasa aku nang berjalan, rasa aku nang ada. Kadang-kadang itu kekuasaan Allah, lalu menggawe dosa dan maksiat. Nah, ujian Allah, wa amma man khafa maqama rabbih, siapa yang takut akan makam Rabbnya, wa nahan nafsa 'anil hawa, mengendalikan nafsunya untuk tidak berbuat dosa dan maksiat karena takutnya lawan Allah. Fa innal jannata hiyal ma'wa, surga tempatnya. Surga itu pada jamaah ibu-ibu yang mulia, bapak-bapak sekalian, ada dua. Ada surga yang berupa benda, berwujud bendanya ada, gedung-gedung, bidadari, makanan, minuman, itu surga nang di akhirat. Sedangkan surga nang di dunia ini berupa roh. Roh surga. Mana roh surga itu? Roh surga itu ada pada tiang barataan. Roh surga. Apa maknanya? Jadi penduduk surga, ada penduduk surga, ada penduduk neraka. Nah, orang dunia ini yang jadi penduduknya, ada yang penduduk surga, orang dunia ada penduduk neraka. Nah, surga nang benda, nang taman-taman, nang segala macam kenikmatan pun nanti di akhirat. Nah, tapi roh surga ini sudah ada di dunia ini. Orang-orang ahli surga di dunia ini yang sudah selalu bersama roh surga. Tanda orang itu adalah roh surga. Roh surga ada pada diri orang tadi. Gawiannya berbuat taat, berbuat ibadah, berarti roh surga. Senang menuntut ilmu, roh surga. Kan Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahallallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan di jalan menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya ke surga. Piang mulai rumah Pak Ai gue datang menuntut ilmu. Itu roh surga. Sebenarnya roh surga yang ada nang berjalan itu roh surga. Nah,
nonton bola. Belanda lawan siapa nih? Denmark, siapa menang? Kalau nggak lagi Inggris dia mana? Bagi udah nonton salah sambat beliau yang doa. Inggris lawan Denmark, apa lain sebetulnya? Italia lawan Spanyol, tahan lama-lama. Coba bawa sembahyang yang berapa waktu? Kadang-kadang kita nonton bola Pak, tapi mbaknya suruh jangan kesiangan. Tapi berzikirkah? Nah, saat hiburan kan orang sebab selalu bola. Nah, roh surga itu terlihat pada orang-orang yang suka beramal, suka beribadah, suka beristighfar, suka bersedekah, suka berbuat kebaikan, suka berbuat taat. Berarti sudah roh surga ada sudah. Otomatis ia akan mendapatkan surganya mewujud ke dari sana. Ini rohnya. Dan baca subhanallah, baca istighfar, kasih sayang, istighfar, menangis menyatakan dosa-dosa, lalu berbuat kebaikan, menyucikan diri dengan suci zahir, dengan membersihkan hadas dan najis. Suci hakikat, memandang wujud kepada Nur Muhammad. Suci makrifat, kadang memandang hati hanya mengingat Allah, dan kadang memandang ada hanya kebesaran Allah. Ini roh surga. Sebaliknya neraka pun ada dua. Neraka di akhirat berupa api yang menyala-nyala, tapi di neraka itu bukan hanya api, ada juga es. Jadi neraka es ada, tapi lebih dahsyat daripada api neraka yang menyala panas. Dingin yang terlewat. Saat tak kuat, berkutus dan langsung. Alhamdulillah, Allah kan lagi pada api neraka. Ada juga dingin ya, ada dingin pak, dingin benar. Nah di Makkah aja kita dingin kayak apa menggigilnya. Di Madinah, dingin luar biasa. Jadi neraka itu ada dua, ada neraka yang di akhirat dengan azaban dan sisaan. Ada roh neraka di dunia ini, ada sudah. Rohnya ada. Nang mana roh neraka? Orang-orang yang ada roh neraka di tubuh orang yang ketujuh maksiat, ketujuh berbuat dosa, melanggar perintah Allah, jauh dari Allah, dan sampai matinya pada bertobat, menantang Allah, melawan Allah, sombong, angkuh, wani lawan Allah Ta'ala. Rasa pindah ke ianya sudah, rasanya harap, rasa paling bagus. Walaupunnya ahli ibadah, tapi rasa mulia pada orang lain, merasa aman dari murka Allah. Al-Jazir merasa aman dari murka Allah, ahli ibadah terusir di hadapan Allah. Bersisa Balaam, semuanya orang-orang ahli ibadah tapi sombong. Bagi roh neraka. Mana roh neraka? Namun untuk latih menyambat kalau sadar rami, kalau menyambat untuk rami dia berdosa. Nah ini roh neraka, maksiat roh neraka. Tapi bisa aja Allah Maha Pengasih Penyayang roh neraka ini. Orang yang roh neraka tadi, Allah menyayanginya, lalu bertobat, minta ampun, hilang roh neraka, terganti lawan roh surga dengan tobat dan istighfar. Maka itu ujar Allah dalam Al-Quran, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat suka dengan orang yang kembali hatinya, orang-orang yang menyucikan jasadnya, rohnya, sirnya, jasadnya, batang tubuhnya, pakaian berhadas dan najis. Pada hakikatnya ia merasakan bahwa menyucikan dirinya dari mana? Innallaha yuhibbut tawwabin, mengembalikan semua asal kejadian diri kepada Nur Muhammad, mengembalikan kenampakan daripada kenyataan kudrat iradatnya Allah Ta'ala. Wa yuhibbul mutatahhir, dia bersihkan zahir dan batinnya, memperbanyak istighfar, mengisi kebaikan dengan taat mungkin, lalu dia berbuat dosa, dia bertobatnya menyesal dengan semboyan yang lalu biarlah sudah berlalu, aku bukan yang dulu lagi. Dia bertobat, minta ampun, bergantung hatinya lawan Allah. Inilah istinja syariat
Istinja hakikat, istinja makrifat. Inilah makna yang disebut dengan Allahumma ja'alni minat tawabin. Nah, dia ngajarkan doa, ya Allah, jadikan hamba orang-orang yang tawabin, yang kembali, mengembalikan semuanya kepadamu ya Allah. Waj'alni minal mutatahhirin, dan jadikan kunut ini orang-orang yang menyucikan diri, suci zahir, suci batin, suci syariat, suci hakikat, suci mak. Inilah orang-orang yang dicintai Allah.